Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Diam itu Emas. Kita baca satu ayat dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Seperti tema kita di atas, diam itu emas. Ungkapan atau peribahasa diam itu emas harus kita maknai dengan benar. Kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus berhenti. Inilah yang dikatakan diam itu emas. Diam itu emas bukan berarti kita berdiam terus. Tidak. Tahu menempatkan kapan kita berbicara dan kapan kita berhenti berbicara. Saya mau katakan pada kesempatan ini, tidak selamanya diam itu baik atau benar. Tidak selamanya. Ada saatnya kita harus berbicara, bahkan mungkin berbicara dengan keras dan lantang. Kapan dan di mana tempatnya kita harus berbicara. Dan ketika kita berbicara keras dengan lantang, kita juga harus mengekang atau menguasai lidah kita. Supaya apa? Supaya lidah kita tidak mencelakakan kita. Disitulah kita berhenti berbicara. Makanya ada juga peribahasa yang mengatakan lidahmu adalah harimaumu. Dan firman Tuhan juga mengatakan lidah yang kecil ini bisa membuat masalah yang besar. Diam itu emas ketika kita bisa menempatkan lidah kita ini pada tempatnya, waktunya untuk kita berbicara, bahkan berbicara keras dan juga berdiam. Pertanyaannya pada kesempatan ini ialah, mengapa diam itu emas? Mengapa diam itu emas? Kita tahu bahwa saat ini banyak orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, mereka membutuhkan orang yang mau mengerti dan mau mendengar keluh kesah mereka. Mengerti dan mau mendengar keluh kesah mereka. Serta sedikit berbicara tetapi memberi semangat baru kepada mereka. Disinilah letak diam itu emas. Mendengar keluhan mereka dengan sabar, sedikit berbicara, tapi memberi solusi kepada mereka. Jadi, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan ini untuk menyadari bahwa betapa pentingnya kita mendengar
dan berkata-kata tepat pada waktunya. Jangan kebanyakan ngomong. Kalau istilah orang Jawa, kakean ngomong. Ini tidak ada faedahnya. Jadi kita tahu berbicara tepat pada waktunya, dan ketika kita ngomong tepat pada waktunya tidak banyak yang kita omongkan, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang dikatakan diam itu emas. Kita lihat satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan Amsal 15 ayat yang ke-23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Ya, jawaban yang diberikannya itu bermanfaat. Jadi orang bisa bersukacita. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi perkataan kita tepat waktu, dan ketika orang mendengar, orang lain merasa diberkati dan bersukacita. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Gak banyak ngomong, tapi banyak berbuat. Sekali ngomong, hasilnya oke. Ada orang yang banyak ngomong, tapi tidak pernah berbuat. Kalau ngomong, justru menjadi batu sandungan. Jadi diam itu emas, sedikit berbicara tetapi bermanfaat ketika berbicara. Kita lihat tokoh Alkitab yang sedikit berbicara, tetapi dia banyak berdiam. Berdiam dan melakukan perintah Tuhan. Kita lihat Abraham. Abraham adalah tokoh Alkitab yang banyak berdiam. Tidak banyak bicara, tetapi luar biasa hasilnya. Ketika Allah menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, negeri asalnya, Abraham tidak banyak bicara. Dia tidak berbantah-bantah, tetapi dia langsung menuruti perintah Tuhan dan pergi meninggalkan Ur Kasdim, keluarganya, sanak saudaranya, ke tempat yang dituju, yang dijanjikan Tuhan. Tidak banyak berbantah-bantah. Dia banyak berdiam, tetapi banyak berbuat. Begitu juga ketika Allah menyuruh Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-22 untuk mengorbankan anaknya Ishak. Dia tidak berbantah-bantah. Firman Tuhan mengatakan keesokan harinya, pagi-pagi betul, dia sudah menyiapkan keledai pelana, kayu, dan kedua bujangnya, serta membawa Ishak anaknya menuju ke Bukit Moria. Tidak banyak bicara, langsung berbuat. Dan kita melihat jadi berkat yang luar biasa. Begitu juga dengan Musa. Musa orang yang tidak suka banyak ngomong, sedikit berbicara, tetapi hasilnya luar biasa. Pada kesempatan ini,
Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak banyak berbicara, tetapi banyak berdiam. Sekali berbicara, hasilnya luar biasa dan menjadi berkat. Lakukan perintah Tuhan. Orang yang diam biasanya penurut, mau melakukan. Biarlah pada kesempatan ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti emas dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.